Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat anda semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjuti materi arsitektur komputer. Pada pertemuan ini kita bahas tentang materi input dan output, ya, modul input dan output. Baik, mengawali pertemuan ini mari sama-sama kita berdoa membacakan ibadah Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, langsung saja. Nah, modul input dan output, ya. Kita sering sekali dengar istilah input dan output pada komputer. Nah, untuk input dan output ini adalah perangkat atau peripheral device sebagai media masukan dan keluaran. Nah, ini sering kita dengar, ya, kalau input itu adalah masukan, kemudian output adalah keluaran. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, apa saja unit dari input dan output? Yang pertama adalah unit input. Nah, sering kita dengar bahwa input ini salah satu adalah contohnya adalah keyboard. Nah, keyboard yang ada di laptop atau komputer Anda itu adalah unit dari input. Kemudian ada pointed device. Contohnya ada mouse. Ini mouse ini juga termasuk dari input, ya. Ada Lick Pen, ada digitizer, grafik, tablet, banyak sekali ya sekarang, ya. Kemudian ada scanner. Scanner juga input, barcode, ya. Contohnya kalau kita di minimarket itu scan barcode dari barang itu juga termasuk input. Kemudian sensor, contohnya melalui kamera. Kemudian ada voice recognizer, ya. Kemudian kita lanjutkan. Apa saja unit dari output? Nah, yang pertama ada namanya hard copy device. Hard copy device ini berupa alat yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image, ya, pada media keras seperti kertas, plastik atau film, ya. Contohnya ada printer, ada plotter, banyak sekali, ya. Kemudian ada soft copy device. Ini dia menampilkan tulisan serta image pada media lunak berupa sinyal elektronik. Ini contohnya video display, flat, speaker, ya. Itu termasuk ke unit output soft copy device. Kemudian drive device, dia merupakan alat keluar, alat output yang merekam simbol, ya, dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, ini disebut dengan drive device. Contohnya ada disk drive, tip kalau zaman dulu, ya, tip drive, optical drive, CD-ROM. Nah, ini termasuk ke drive device. Kemudian ini gambarnya, ya, kalau kita gambarkan untuk input itu ada, nah, ini keyboard, ya, optical pen, joystick, scanner, ada barcode. Ini sering di minimarket, di Ramayana, di ini sering pakai ini. Kemudian untuk output banyak nih, ada printer, ada monitor, ya, ada kamera, ini ada plotter untuk buat spanduk besar itu, ya. Ada headphones. Itu contoh output. Kemudian selanjutnya modul input output ini adalah komponen dalam sistem komputer. Nah, apa tugasnya? Yang pertama, bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih.
Kemudian dia bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama maupun dengan printer register CPU. Ini contohnya. Kemudian modul input output juga sebagai antarmuka internal dengan komputer, CPU dan memori utama. Kemudian antarmuka dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Itu tugas daripada modul input dan output pada komputer. Ini kalau digambarkan diagramnya seperti ini. Ya. Ini data register, status control register. Ini input dan output logic. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian nah, apa saja fungsi dari input dan output ini? Yang pertama, dia berfungsi sebagai kontrol ya. Adanya input ini dia dapat mengontrol apa yang akan dilakukan di komputer. Kemudian dia juga bisa berkomunikasi dengan CPU. Nah, apa contohnya? Kita menggunakan modul input keyboard ya. Kita menekan keyboard, maka dia berkomunikasi dengan CPU. CPU akan memproses apa yang kita tekan. Kemudian komunikasi perangkat eksternal. Nah, kita juga bisa menyimpan data di perangkat eksternal, print ya, mengeluarkan outputnya di perangkat eksternal. Kemudian pembufferan data. Kemudian input output juga bisa mendeteksi kesalahan. Nah, kita jelasin satu-satu. Kontrol ini contohnya ya, untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen. Itu dia tugas dari kontrol. Kemudian juga berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat. Kemudian juga dia berfungsi sebagai transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus yang juga disifat di fungsi kontrol. Kemudian fungsi komunikasi antara CPU dengan modul. Ya, setiap ada perintah pasti ada komunikasi antara modul input output dan CPU. Kemudian komunikasi suatu perangkat periferal. Ini contohnya ya. Kontrol dari input, misalnya kita ingin melakukan perintah, melakukan sesuatu oleh media input, maka masuk ke kontrol logika. Kemudian status dikirim lagi ke modul input. Kemudian ditransfer data ke CPU, maka data dari dan ke modul input output. Kemudian hasilnya akan keluar, apa perintah tadi akan diproses oleh output. Kemudian buffering ya. Dia juga bertugas mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat. Nah, ini juga fungsi dari input output. Kemudian deteksi kesalahan. Nah, ini sering kita jumpai, misalnya kita mau melakukan sesuatu tetapi ada kesalahan, maka modul input output ini akan memberikan informasi. Misalnya kita mau mencetak kertas, memprint. Nah, kalau tinta habis pasti ada informasi. Kalau kertasnya habis juga ada informasi. Itu contohnya ya, deteksi kesalahan.